Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang wujud benda dan perubahannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian massa dan volume. Lalu yang kedua, cara mengolah benda berbahan plastik. Yang ketiga, perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, global warming. Yang pertama kita akan membahas pengertian massa dan volume. Massa adalah banyaknya penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Lalu volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Berikut adalah cara mengolah sampah plastik. Terdapat 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah dari bahan plastik. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa sendiri tempat untuk kita berbelanja dari rumah. Lalu yang kedua, reuse, yaitu memanfaatkan kembali sampah plastik untuk dijadikan produk yang baru. Misalnya, membuat tas atau membuat dompet yang terbuat dari plastik. Lalu yang ketiga, recycle atau mendaur ulang sampah dengan cara memisahkan kembali sampah menurut jenisnya. Iya sama. Kita potong depan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perubahan wujud benda mencair. Di sini contohnya adalah ketika kalian meminum es. Nah, lama-lama es itu mencair. Nah, itu adalah peristiwa perubahan wujud benda mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu membeku. Nah, peristiwa membeku itu bisa kita lihat ketika kita membuat es batu di rumah. Lalu yang selanjutnya adalah peristiwa perubahan wujud benda menguap. Di sini Bu Rohma berikan contoh yang lain pada pembuatan garam. Nah, air laut pada pembuatan garam tersebut menguap dan tersisa hanya butir-butir garamnya saja. Yang selanjutnya yaitu mengembun. Pada peristiwa mengembun, udara di luar itu sangat dingin, sehingga udara tidak dapat menahan uap air. Nah, kelebihan uap air tersebut akan berubah menjadi embun. Yang selanjutnya, menyublim. Pada peristiwa menyublim itu terjadi pada ketika kalian di rumah terdapat pewangi ruangan. Nah, di situ lama-kelamaan pewangi ruangan itu akan habis. Nah, peristiwa tersebut adalah perubahan dari wujud benda padat menuju gas. Nah, itu disebut sebagai menyublim. Sekarang yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai global warming atau biasa kita sebut sebagai pemanasan global. Nah, peristiwa pemanasan global ini disebabkan oleh polusi udara. Dan polusi udara tersebut dihasilkan dari asap kendaraan bermotor atau asap pabrik. Nah, di sini ketika terdapat banyak polusi udara dan asap kendaraan bermotor, maka berakibat pada adanya pemanasan global. Nah, di sini salah satu peristiwa yang terjadi yaitu mencairnya es di kutub, lalu meningkatnya permukaan air laut, dan rusaknya terumbu karang. Nah, ini adalah caranya atau solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terjadinya global warming. Cara pengatasinya yaitu dengan mengurangi penebangan pohon, menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan bahan bakar. Selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan reboisasi atau penghijauan.
Cukup sekian penjelasan dari Bu Rohma. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.